Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang beberapa informasi penting yang kita dapatkan dari hasil rapat koordinasi di hari ini dengan Ibu Kepala Dinas Sosial di wilayah kami. Dan juga Bapak Kabid Linjamsos ini menyampaikan nanti di akhir bulan Maret atau di awal bulan April ada penyaluran bantuan khusus yang tergolong baru ya sahabat YouTube. Nah, untuk penyaluran bantuan sosial yang tergolong baru ini apakah dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia atau hanya beberapa wilayah saja? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang beberapa informasi penting dari hasil rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial di wilayah kami. Dan Bapak Kabid Linjamsos ini menyampaikan nanti di akhir bulan Maret atau di awal bulan April akan ada penyaluran bantuan sosial khusus yang tergolong baru ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira bantuan sosial khusus yang tergolong baru ini bantuan apa? Dan apakah dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia atau hanya beberapa wilayah saja? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir tentunya. Nah, sahabat YouTube, hingga saat ini bantuan sosial PKH dan juga BPNT tahap pertama ini masih belum dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saya berpositif thinking ketika mekanisme, proses, ini semuanya di pusat sana sudah dilakukan, tentu bantuan sosial akan segera dicairkan dan bisa segera dimanfaatkan oleh para keluarga penerima manfaat. Namun, tadi dari rapat koordinasi yang kita lakukan dengan Ibu Kepala Dinas Sosial di wilayah kami, yaitu di Kabupaten Banyuwangi, dari pihak Dinas Sosial juga belum menerima informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan adanya proses pencairan, baik itu PKH maupun BPNT tahap pertama tahun 2023. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil rapat tadi, ada beberapa informasi penting yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Sosial. Yang pertama, sembari menunggu proses penyaluran bantuan sosial PKH ataupun BPNT dilakukan, Ibu Kepala Dinas meminta kepada kita para SDM PKH yang ada di wilayah kami, yaitu di Kabupaten Banyuwangi, untuk agar selalu menjaga keharmonisan yang pertama, menjaga kedisiplinan, jangan sampai menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan jabatan yang kita emban ya sahabat YouTube. Karena mungkin tidak jarang didapati pendamping sosial ini menyalahgunakan wewenangnya. Mungkin ada yang istilahnya memotong, kemudian ada istilahnya melakukan pengkondisian untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Ibu Kepala Dinas Sosial tadi mewanti-wanti kepada kami para pendamping sosial yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk tetap menjaga kedisiplinan, menjaga kode etik yang sudah kita sepakati, yang sudah kita taati bersama dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Kemudian beliau juga berpesan isu-isu yang saat ini lagi trending terkait dengan kemiskinan dan juga stunting. Ini kita para pendamping sosial PKH juga diharapkan untuk berikut serta dalam menangani kemiskinan dan juga stunting. Nah, perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua bahwasanya pendamping sosial PKH ini sebenarnya sudah berperan aktif dalam penanganan kemiskinan dan juga stunting. Terkait dengan penanganan kemiskinan, tentu pendamping sosial PKH melakukan pendampingan terhadap para keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH
untuk bisa memanfaatkan bantuan sosial yang didapatkan oleh para KPM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang kebutuhan tersebut harus dipenuhi dari bantuan sosial yang didapatkan, seperti untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kebutuhan dasar kesehatan, dan juga kebutuhan dasar kesejahteraan sosial. Kemudian untuk bantuan BPNT, kita juga melakukan sosialisasi kepada para KPM agar bantuan tersebut dimanfaatkan dengan membeli bahan-bahan pokok seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan juga mineral ya sahabat hidup. Namun kita tidak menafikan bahwasanya di pusaran yang begitu besar terkait dengan bantuan sosial ini banyak sekali oknum-oknum yang berkepentingan di situ. Ada oknum yang melakukan pungli, ada oknum yang melakukan pengancaman, pengkondisian, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita membutuhkan bahwasanya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini ada punishment yang memang benar-benar punishment itu diperuntukkan bagi mereka yang melakukan hal-hal untuk penyalahgunaan bantuan sosial. Jadi harus ada hukuman yang pasti, apakah itu terkait dengan hukum pidana atau pengembalian bantuan sosial dan lain sebagainya ya sahabat hidup. Kemudian dalam rangka penurunan angka stunting, pendamping sosial juga berperan di situ, di mana pendamping sosial melakukan kegiatan yang namanya P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Di situ terdapat modul kesehatan dan gizi, ya kesehatan 1000 hari awal kehidupan, mulai dari kandungan hingga lahir hingga umur 2 tahun. Kemudian penurunan angka stunting, cara menanganinya, cara mencegahnya, dan lain sebagainya itu disampaikan di kegiatan P2K2 ya sahabat hidup. Jadi kita para pendamping sosial PKH ini sebenarnya sudah berkolaborasi, sudah melakukan upaya untuk melakukan penurunan angka stunting dan juga penurunan angka kemiskinan tentunya ya sahabat hidup. Kemudian selain Ibu Kepala Dinas Sosial di wilayah kami, Bapak Kabid Linjamsos ini juga menyampaikan nanti di akhir bulan Maret atau di awal bulan April akan ada penyaluran bantuan sosial khusus ya yang tergolong baru ya sahabat hidup. Nah, bantuan sosial ini namanya adalah bantuan bea cukai ya istilahnya, atau disingkat dengan DBH-CHT atau kepanjangannya dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, jadi bantuan BLT DBH CHT ini diambil dari penjualan rokok yang memang sudah resmi atau yang ada bea cukainya ya sahabat hidup, di mana dana bagi hasil cukai tersebut salah satunya dialokasikan untuk penyaluran BLT bea cukai. Nah, untuk wilayah kami sendiri di Kabupaten Banyuwangi ini nanti diberikan sebesar Rp450.000 untuk 3 bulan. Sasarannya ada 3 golongan. Yang pertama adalah masyarakat yang terdaftar di DTKS yang beririsan dengan miskin ekstrim. Kemudian yang kedua, golongan yang mendapatkan bantuan BLT Bea Cukai ini adalah buruh pabrik rokok. Yang ketiga adalah petani tembakau ya sahabat hidup. Jadi 3 golongan itu yang nanti mendapatkan bantuan tergolong baru, yaitu BLT Bea Cukai atau BLT DBH-CHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya. Nah, kemudian untuk wilayah kami sendiri ini sasarannya mencakup kurang lebih 1000 KPM. Kemudian pencairannya via Bank Jatim atau bank daerah ya. Kemudian penyalurannya nanti di akhir Maret hingga di awal bulan April. Apakah ini terjadi atau dilakukan di wilayah kami saja di Kabupaten Banyuwangi? Tidak. Jadi insya Allah di seluruh wilayah Jawa Timur ini menyalurkan yang namanya bantuan BLT Bea Cukai atau DBH-CHT. Dan tidak menutup kemungkinan untuk wilayah yang lain selain Jawa Timur ini juga ada bantuan BLT Bea Cukai ini ya sahabat hidup. Jadi sudah jelas ya. Kemudian untuk bantuan PKH dan juga BPNT masih belum, jadi harap bersabar. Mari kita doakan bersama-sama semoga penyalurannya nanti segera dilakukan. Ya, harapan besar kita sebelum bulan suci Ramadan ini sudah disalurkan bantuan PKH dan juga BPNT-nya. Yang jelas saat ini yang perlu dilakukan oleh para keluarga penerima manfaat menyiapkan yang pertama KTP, yang kedua KK, yang ketiga adalah kartu KKS.
Nah, apabila ada kartu KKS yang masih dipegang oleh orang lain, segera minta baik-baik. Kalau misalkan diminta baik-baik ini tidak dikasihkan, harap lapor ke desa ataupun ke pendamping sosial atau ke pihak kecamatan agar bisa difasilitasi supaya kartu tersebut dikembalikan ke pemilik aslinya. Kemudian apabila ada kartu KKS yang mungkin hilang, rusak dan lain sebagainya, maka bisa dibuatkan dulu surat keterangan kehilangan dari kepolisian, baru nanti ke pihak bank penyalur untuk dilakukan pergantian kartu KKS-nya. Kemudian apabila ada kartu KKS yang saat ini mungkin sudah expired atau kadaluarsa, ini tidak perlu dibingungkan ya, karena nanti dari pihak bank penyalur akan secara otomatis memperpanjangnya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru dari channel Diari Bansos berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.